Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulus Kema, NIM 19108249006 dari kelas G, kelas 4G, Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, kali ini saya ingin membuat praktek mengajar dari sebuah poster bimbingan konseling yang telah saya buat kemarin ya. Jadi ini model posternya ya. Jadi poster ini itu berkaitan dengan minat belajar ya. Jadi judulnya kemarin itu upaya meningkatkan minat belajar siswa. Jadi medianya itu dengan poster ini ya. Posternya berisi gambar-gambar ini. Nah, di poster ini sendiri itu ya ada penyebab dari jika kita tidak belajar ya, terus dampak dari tidak belajar, dan juga ada solusi yang ditawarkan ya. Nah, karena ini berkaitan dengan belajar ya, saya ingin menjelaskan ya kepada adik-adik atau kepada siapapun juga. Jadi pentingnya belajar ya. Jadi belajar itu sangat penting ya. Ketika kita memulai sesuatu hal begitu, pasti akan dilalui dengan sebuah proses pembelajaran terlebih dahulu ya. Bayi saja, kita kasih contoh sederhana. Bayi sebelum dia bisa mulai berjalan, pasti terlebih dahulu belajar merangkak terlebih dahulu ya. Nah, belajar ini merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi setiap manusia, siapapun juga itu ya. Ketika kamu ingin mencapai cita-citamu, menggapai angan-anganmu ya, kamu mesti belajar dengan rajin ya, belajar dengan giat ya, agar cita-citamu tercapai, anganmu tercapai ya. Nah, untuk mencapai cita-cita itu sendiri ya harus, tak ada cara lainnya, mesti belajar ya. Belajar itu tidak harus di sekolah ya. Belajar itu nggak harus dengan buku ya. Belajar itu kapan dan di mana saja ya. Tergantung objeknya. Batu saja bisa dijadikan sebuah pelajaran ya. Batu itu seperti apa? Itu sebuah pelajaran. Kamu belajar mengenali sifat dari batu, atau mungkin apalah ya, belajar mengenai sifat orang ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi belajar itu sangat penting ya. Kita tahu bahwa mata itu adalah jendela dari hati kita ya, dan buku adalah gudang ilmu. Maka belajar itu adalah kunci dari kesuksesan ya. Jika kamu ingin sukses ya, jika ingin menjadi orang yang baik ya, orang yang mengerti keadaan, mengerti siapapun, memiliki kehidupan sosial yang baik ya, dengan siapapun juga ya, kamu harus belajar ya. Belajar itu tidak ada cara lain ya selain belajar ya. Segala sesuatunya mesti dilalui dengan sebuah pembelajaran ya. Mungkin pilot ya pasti dia sebelum menerbang pesawat, pilot harus belajar terlebih dahulu, sekolah terlebih dahulu ya. Sopir bemo atau siapalah, sopir angkot gitu, jadi siapapun juga pasti mulai dengan sebuah proses belajar ya. Baik, itu saja yang ingin saya jelaskan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke video praktek pembelajaran yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin minta maaf kepada Ibu Haryani selaku dosen mata kuliah bimbingan dan konseling, karena memang di sini tuh nggak ada siswa. Jadi berdasarkan yang telah saya usulkan kemarin, nah saya memilih teman-teman ya atau kakak-kakak saya di sini untuk menjadi siswanya ya. Kurang dan lebihnya berkaitan dengan video praktek ini, mohon maaf. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik sekalian. Pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, pertama-tama Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya ada adik sekalian nanti ya. Iya Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Paul. Ya. Baik. Selanjutnya ada adik. Nama saya Syafil Pak. Nama saya Aji, Pak.
Oke, Aci dan Safril. Iya, Pak. Baik. Sebelum saya mulai, saya ingin menyapa adik-adik sekalian dengan sebuah lagu, ya, akan saya nyanyikan di sini. Wow. Buat sendiri Pak lagunya, Pak? Iya, sendiri. Oke. Selamat pagi adik-adikku, sertamu selalu. Semoga hari yang baru ini semuanya dalam lindungannya. Terima kasih teriaklah selalu. Baik, sekian. Oke, lanjut. Baik, Pak. Ya. Jadi pada hari ini Bapak ingin menjelaskan berkaitan dengan belajar. Ada yang tahu tentang belajar di sini? Mungkin Belajar itu seperti membaca. apa sih? Membaca, Oke, Pak. baik. Menulis, Pak. Oh, menulis. Baik. Jadi belajar itu adalah suatu hal ya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ya. Jadi untuk memulai segala sesuatunya kita mesti belajar. Contohnya bayi, ya. Bayi sebelum bisa berjalan dia harus merangkak terlebih dahulu. Terus pilot mesti belajar dahulu, ya. Iya, Pak. Ya, contoh kecilnya lagi ya, kita yang bawa motor. Bisa bawa motor kan? Belum bisa, Belum Pak. bisa. Pak. Oh Masih iya. kecil. Iya, Iya. Pak. Jadi boleh lihat yang bawa motor itu kan. Jadi Iya. semuanya harus mengikuti latihan terlebih dahulu. Oke. Nah, pada hari ini saya ingin menjelaskan berkaitan dengan minat belajar. Nah, Apa itu, Pak? jadi minat belajar itu adalah apa ya, motivasi belajar lah istilahnya. Motivasi belajar. Jadi siswa itu kalau misalnya memulai sebuah pembelajaran atau ingin memiliki cita-cita yang tinggi ya harus dilalui dengan proses belajar mengajar. Nah, di sini saya Bapak mempunyai sebuah poster ya, poster. Oh, iya. Jadi poster ini itu memiliki hubungan antara minat belajar ya. Jadi di sini itu ada beberapa. Yang pertama itu penyebab ya, penyebab dari malas atau rendahnya belajar. Yang kedua adalah dampak yang ditimbulkan ya. Yang ketiga itu solusi ya. Jadi solusi yang ditawarkan ya, solusi yang dapat kita tawarkan. Baik, untuk gambar pertama silakan dibaca. Ini ada keterangannya. Ini Ya, apa? Untuk gambar pertama itu cara belajar yang tidak sesuai. Iya. Kita sendiri atau siswa sendiri kan punya cara belajar masing-masing ya. Ada yang belajar dari video ya, belajar mendengarkan. Ada yang belajar dari membaca ya. Ada juga yang dari praktikan. Jadi semuanya itu masing-masing memiliki cara belajar tersendiri. Nah, ketika cara belajar yang tidak sesuai, kita sendiri tidak sesuai dengan minat atau mungkin cara belajar kita sendiri, pasti materi yang kita belajar itu pasti tidak akan dipahami ya. Terus yang kedua ya, coba baca yang kedua apa ya? Yang kedua kecanduan game. Oke, yang kedua adalah kecanduan game. Nah, Iya, Pak. ini yang sering dialami anak-anak sekarang ya. Kita lihat umur anak yang 6 tahun, 7 tahun ke atas sudah bisa main game online. Iya, Iya. Pak. Bahkan sampai lupa waktu untuk belajar. Iya, Nah, Pak. yang mirisnya itu orang tuanya itu tidak memperhatikan ya. Nah, ketika kita bermain game melebihi waktu ya atau tidak diawasi oleh orang tua, pasti kita bakalan kecanduan game ya. Iya, Pak. Terus yang ketiga penyebab dari minat belajar rendah, yang coba dibaca.
Yang ketiga kebosanan, Pak. Baik ya. Yang ketiga itu adalah kebosanan. Kebosanan seperti apa ya? Banyak hal yang terjadi yang menjadi penyebab ya proses kebosanan dalam proses belajar. Nah, bisa itu ya, terjadi karena cara menjelaskan gurunya gimana ya? Guru iya cara menjelaskan gurunya kurang menarik. Terus yang lain belajarnya itu saja Iya, ya. benar, Pak. Terus yang keempat, ayo coba baca. Keempat, emosi. Oke, yang keempat adalah emosi ya. Emosi itu seperti apa ya? Emosi itu dengan kata lain, emosi itu adalah mood ya, mood belajar. Ya, mood belajar itu seperti apa ya? Jadi mood belajar ini contohnya gini, ketika kita dipaksakan untuk belajar ya, tidak memiliki niat. Misalnya hari ini saya pengen melakukan ini, tapi dengan secara terpaksa ya, pasti otomatis materinya tidak dipahami ya. Mau belajar bagaimanapun kalau tidak memiliki emosi itu tidak baik ya, mood belajar itu kurang mendukung ya, jadi pasti materinya tidak akan diserapi. Nah, yang kedua ya, ini ada dampak ada penyebab, pasti ada dampak ya. Dampak dari minat belajar ini, kurangnya minat belajar ini, yang pertama dampaknya coba baca. Tidak bisa mengerjakan ujian. Iya, itu kan. Jadi dampak yang pertama itu tidak bisa mengerjakan ujian ya. Kalau kita tidak belajar ya, otomatis kita tidak bisa mengerjakan ujian. Ya bodoh ya. Terus yang kedua, yaitu coba lihat ini gambar apa coba. Ayo. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, nilai rendah. Iya, nilai rendah ya. Ini adalah dampak kedua yang ditimbulkan dari kita itu tidak memiliki niat belajar ya. Nilai rendah. Kita mau isi apa ya? Kita mau isi apa? Kita tidak punya pas kita tidak belajar kan pasti tidak punya pengetahuan. Terus yang ketiga yaitu coba lihatin apa ini? Itu pengangguran, Pak. Iya, pengangguran ya, hasil akhir ketika tidak belajar nantinya masa depan suram ya, tidak bisa bekerja ya karena memang tidak sekolah, tidak memiliki ilmu pengetahuan ya, akhirnya jadi pengangguran, beban hidup orang tua ya. Pak, tanya, Pak. Iya. Pemulung itu apa minat belajar rendah dulu, Pak? Sebenarnya tergantung sih ya. Orang bilang pemulung itu profesi karena memang bakat dan minat. Terus bisa dikatakan karena pengangguran juga karena tidak memiliki pekerjaan ya. Jadi ya terpaksa, itu kan salah satu pekerjaan yang penting halal orang bilang ya. Oke. Yang berikutnya kita coba baca yang ini, yang terakhir, yang dampaknya ini. Prestasi menurun. Iya, prestasi belajar menurun ya. Ini adalah dampak ya dari tidak memiliki minat belajar ya. Prestasi menurun ya otomatis karena memang tidak belajar ya. Iya, Pak. Dari sini kita tahu bahwa belajar itu sangat penting, ya, Pak. baik di saat sekarang maupun di masa depan nanti ya. Oke, baik. Berkaitan dengan solusi ya, ada beberapa solusi ya, solusi yang dapat meningkatkan minat belajar ya, adik-adik sekalian ya. Yang pertama yaitu membagi agenda belajar ya, atau membuat agenda belajar ya. Nah, membuat agenda belajar itu seperti apa? Ya itu seperti roster harian ya, roster belajar. Jadi pembelajaran itu semakin terarah ya. Jadi hari ini mau belajar apa? Mungkin jam segini, lebih spesifiknya jam segini mau bikin apa? Ya, menjadi segini jam sekian mau bikin apa? Jadi waktunya itu terbagi dengan baik ya. Yang kedua yaitu menentukan gaya belajar ya. Setiap kita ini punya gaya belajar masing-masing ya. Seperti yang saya bilang tadi kan, ya. Ada yang belajar dari video, mendengarkan ya. Ada yang membaca ya, dari menghafal. Ada juga yang praktek ya, dari praktek. Nah, yang ketiga yaitu istirahat ya. Istirahat itu sangat dibutuhkan ya untuk memulihkan kondisi fisik tubuh kita ya. Ketika kita belajar secara terus-menerus tanpa istirahat sama sekali, pasti otomatis tubuh kita akan merasa lelah. Nah, otomatis materi yang kita pelajari itu pasti tidak akan terserap dengan baik ya. Nah, itulah pentingnya dari belajar tadi ya, mood belajar ya.
Yang berikutnya yaitu hindari gangguan belajar. Ya, gangguan belajar itu seperti apa sih? Ya, banyak yang menjadi gangguan belajar. Yang pertama, kita itu belajar di lingkungan yang kurang mendukung. Contohnya gini, ya, saat kita belajar ada teman yang mengganggu kita, musik atau bagaimana, ya. Ya Pak, ya. Ya. Terus contoh lain, misalnya ketika kita sedang belajar tapi gimana ya, lingkungannya kurang mendukung, ya, kurang mendukung. Contohnya mungkin ada sesuatu yang mengganggu gitu, mengganggu kita. Seperti itu Pak. Sonika yang keras itu. Iya. Iya, gitu. Iya. Terus yang berikutnya adalah cari suasana yang tepat, ya, cari suasana belajar yang tepat. Misalnya kamu biasa belajar di tempat yang mana? Kalau misalnya suasana belajar di tempat yang sepi, kamu pengen sunyi, ya, supaya materinya terserap dengan baik, ya, cari belajar di tempat seperti itu. Ya. Kalau belajarnya dengan berteriak, mungkin dengan belajar asik, orang bilang ya, asik belajar, ya, mungkin dengan teman-teman bercanda, ya, maka carilah belajar seperti itu. Ada yang mungkin suasananya mungkin dengan musik, ya, dengan main game atau apa. Main game nggak mungkin sih. Nggak mungkin, ya. Dengan musik, ya, itu adalah contoh suasana belajar kita. Terus yang terakhir yaitu belajar bersama teman, ya. Belajar bersama teman itu sangat mengasihkan, ya, bagi beberapa orang kan. Ya, kalau kita bosan belajar sendiri, mending cari teman untuk belajar, ajak mereka belajar, ya, belajar bersama-sama. Tapi jangan belajar main game, ya. Iya, Pak. Jangan belajar main game, belajar di materi, ya, belajar materi dengan baik, ya. Tujuannya apa dari semua ini? Ya, tujuannya itu agar kita memiliki wawasan, ya, agar kita memiliki ilmu pengetahuan, ya. Karena ilmu pengetahuan itu bekal di masa depan kita nanti. Oke, baik. Semua Pak. bisa dipahami? Bisa Bisa, Pak. Pak. Oke. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih. Sama-sama Adik-adik Pak. sekalian.